Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kita bahaskan soal tugas fisika dasar lanjut ya. Eh, di sini kita membahas soal yang pertama yaitu perihal distribusi muatan diskrit ya. Kalau kalian lihat di sini muatan diskrit itu muatan yang eh, muatannya terpisah. Ya, kalau ini kalian bisa lihat muatan plus dan muatan minus yang terpisah ya. Nah, lalu setelah kita pelajari muatan yang diskrit, kita juga nanti akan pelajari distribusi muatan yang kontinu juga, begitu. Nah, kalau muatan diskrit ini relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah. Ya, kenapa ya? Karena perhitungannya kan hanya penjumlahan biasa. Kalau yang kontinu itu sudah melibatkan proses integral segala ya, jadi tidak mudah gitu. Oke, ya, paling mudah kita ilustrasikan dulu. Ya, jadi nanti kalian kalau misalkan mengerjakan soal yang diskrit tuh harus lebih bisa ya daripada yang kontinu. Ya, pertama kita eh, ilustrasikan ya. Ilustrasikan tuh kita gambarkan artinya ya. Ilustrasi gitu. Nah, oke, aku gambarkan ulang saja lah ya. Gambarkan ulang ya. Gini gambarkan ulang ini. Nah, ini ya. Ini ada distribusi muatan plus dan minus ya, begitu. Nah, ini. Nah, oke. Lalu tak gambarkan juga masalah koordinatnya gitu. Nah, ini koordinatnya ini gini. Nah, ini gini ya. Nah, ya jelas nggak anu ya, nggak mirip ya gambarnya, tapi it's okay lah. Namanya ilustrasi kan begitu. Oke, yang satu ini adalah muatan yang plus ya, muatan yang plus, yang satu ini adalah muatan yang minus. Nah, oke, yang ini adalah muatan yang ini adalah muatan yang plus ya, itu sebesar ya 7 mikrocoulomb ya. Yang satunya ya sebentar aku close dulu ya. Sebentar. Nggak usah deh. Yang muatan yang kedua ini sebesar di situ sebesar -5 mikrocoulomb ya. -5 mikrocoulomb. Lalu di sini ada titik P di sini ya, di sini ada titik P. Nah, gitu ya. Lalu di sini ada jaraknya sini, sini sampai ke sini gitu. Nah, lalu sumbu Y-nya di sini jaraknya sebesar 0,4 meter ya, alias jarak dari sini ke sini ya. Jarak dari sini ke sini katakanlah kita sebut dengan R1 ya, jarak antara muatan Q1 dengan titik P yaitu 0,4 meter. Lalu jarak dari muatan 1 dan muatan 2 di situ sebesar 0,3 meter ya, katakanlah di sini. Nah, ini jarak antara muatan 1 dan 2, R12 katakanlah ya, itu sebesar 0,3 meter. Nah, lalu jelas kita bisa menghitung jarak dari muatan titik 2, muatan kedua ke titik P itu ya katakanlah sebesar R2 itu sebesar 0,5 meter. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, tentukan medan listrik di titik P ya. Pertanyaannya, medan listrik di titik P itu eh, berapa ya? Nah, tentu kalau misalkan kita membahas medan listrik itu kan ada besar, ada arah, ya, ada besar, ada arah, situ. Nah, oke, ada besar, ada arah, ya. Nah, sekarang kita harus tahu karakteristik muatan positif dan negatif itu bagaimana, ya. Kalau muatan positif itu distribusi muatannya itu kan menyebar ya. Nah, ini distribusi muatannya itu menyebar. Oke, bentar, ya. Kalau muatan positif, nah ini ya, nah, delay ya. Nah, kalau muatan positif, ya distribusi garis-garis medan listriknya itu menyebar, gitu ya. Nah, ya ini arah-arah medan listriknya, ya. Nah, kalau muatan negatif, ya, kalau muatan negatif itu garis-garis medan listriknya ini masuk, ya. Nah, arahnya masuk semua.
Ya, artinya kalau misalkan kita ingin menentukan medan listrik pada titik sini, ya udah berarti kan arahnya keluar juga sini ya. Kalau kita ingin menentukan medan listrik pada titik sini, ya arahnya masuk ya di titik sini katakanlah ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan medan listrik pada titik P di sini, ya ini kan arahnya semua keluar ya. Berarti di titik P di sini akibat muatan satu, ya arahnya kan ke atas ya. Kita sebut ini kan E1 ya. Dan untuk muatan negatif semua arah medan listriknya menuju ke dia, ya menuju ke muatan negatif. Sehingga arahnya gini ya, E2 ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa ilustrasikan ya, kita bisa ilustrasikan vektornya, ilustrasi vektornya ilustrasi vektornya gitu ya. Kalau kalian bisa lihat itu yang satu adalah ke atas ya, yang satu adalah ke atas ya, E1 ke atas, yang sini adalah E2 arahnya ke sini ya. Nah, sehingga kita bisa apa namanya? Kita bisa plot yang E2 ini ke arah Y ya, ke arah sini. Ini kan permasalahannya kan sudah vektor ya. Ini sekarang masalah resultan vektor begitu. Nah, oke. Ya, eh sekarang kita bisa proyeksikan ya. Ini kalau misalkan di sini sudutnya di sini adalah theta ya. Di sini adalah sudutnya theta. Nah, ini sudutnya adalah theta ya. Maka ya, maka kita bisa tentukan nanti ya. Kalau sudutnya di sini adalah apa, ini sudutnya theta ya. Ya. Nah, maka nanti kita bisa eh, proyeksikan E2 ke arah sumbu sini ya. E2 ke arah sini itu sebagai katakanlah E2 ya, E2 pada arah pada arah X ya. E2 pada arah X begitu. Nah, ya seperti itu. Nah, ini kan kita gabungkan pengetahuan kita yang di vektor di semester 1 ya. Nah, ini tadi kan sudutnya di sini theta. Ya, berarti kalau diproyeksikan kan jadinya gini. E2 pada arah X ya, alias apa tuh? E2 berarti kan E2 sin theta ya, pada arah apa? Pada arah X. Dan E1 di sini ya tetap ya E1 pada arah Y ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita ingin menentukan medan listrik pada titik P, ya udah tinggal ya magnitudenya itu ya magnitud ya, kalau kita ingin menentukan medan listrik pada titik P kan begini. Ya, berarti kan medan listrik pada titik P kan gini ya. Nah, EP itu kan sama dengan ya, EP itu kan akan sama dengan, oh sebentar, sorry. Ya, pertama kita bisa tentukan arahnya juga ya. Medan listrik pada titik P itu kan ya jelas akibat ada arah yang ke atas E1Y, dan juga ada arah yang ke kanan ya, yaitu kan pada arah X ya, arah ke kanan, ini arah ke atas ya. Nah, oke. Berarti magnitudnya ya, besarnya nanti kita bisa tentukan ya. Magnitudnya itu kan jelas ya. Magnitudnya itu E1 kuadrat tambah E2 kuadrat sin kuadrat theta ya. Nah, pertanyaannya E1 berapa, E2 berapa? Ya sudah, E1 ya. Kalau kita ingin medan listriknya, kita cari medan listriknya, berarti kan E1 ya. E1 itu rumusnya apa? Seperempat pi epsilon 0. Ya, medan listrik kan dipengaruhi sama oleh muatannya. Muatannya kan di sini Q1. Ya, Q1 ya dibagi dengan siapa? Dibagi dengan jarak jarak titiknya ke jarak muatannya ke titik yang ditanyakan. Ya, yaitu jaraknya sebesar R1. Ya, berarti kan kita punya ini R1 kuadrat. Ya. Ya, kita bisa hitung ya. Seperempat pi epsilon 0 itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya kan tadi kan 7 ya. 7 kali 10 pangkat min 6. Kenapa min 6 ya? Karena satuannya di sini mikro ya, mikro kulom ya. Nah, ini kulom berarti kita bagi dengan ya, kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan R1. R1-nya di situ sebesar 0,4 kuadrat ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan eh, bagaimana dengan E2? Ya, nanti kalian bisa hitung di sini. Ya, kalian bisa hitung sendiri berapa ya, kan gampang kan ngitung. Ya, maka E2-nya itu kan tadi E2 ya, kita kan butuh E2-nya berapa, itu E2-nya kan seperempat pi epsilon 0, berarti kan jaraknya Q2, muatannya Q2,
jarak muatannya Q2 ke titik yang ditanyakan di sini adalah R2 di situ, sebesar R2 kuadrat. Ya, berarti kan kita punya 9 kali 10 pangkat 9 ya, konstantanya ini. Terus dikalikan Q2-nya tadi kan sebesar, ingat minusnya nggak usah dimasukkan, minus hanya menunjukkan arahnya saja. Kita cuma peduli di sini besarnya doang. Ya, dikalikan 5 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Ya, dibagi dengan jaraknya tadi berapa? 0, ya jaraknya sini pasti 0,5 ya kan karena Pitagoras kan. 0,5 ya kuadrat. Ya, nanti kalian hitung berapa di situ. Nah, sehingga nanti kita punya ya medan listriknya itu besarnya, ya besarnya, arahnya, ya berarti kan nanti kalian dapatkan EP-nya itu berapa tadi? EP-nya kan sama dengan ya E1 Y tambahkan E2 sin theta pada arah X ya. Nah, nanti kalian bisa dapatkan juga magnitudnya ya, itu sebesar ya E1-nya berapa ya, E1-nya berapa ya. Nah, E1-nya berapa, E1 kuadratnya berapa, E2 kuadrat berapa, sin kuadrat theta. Ya, sin theta, sinnya berapa ini? Sin tetanya kita perlu hitung ya. Sin tetanya kan gampang ya, sin tetanya. Nah, ini. Ya, kalau kalau ingin tahu sin tetanya ya kalian lihat lihat bentuk geometrinya lah. Di sini kan kalian bisa lihat ini kan segitiga kan bentuknya. Nah, kalau kalian lihat segitiganya di situ kan, ya gambar segitiganya itu kan nanti berapa hitung ya. Ini hitung ya kalian lihat gambar segitiganya itu kan gini kan. Theta ya ini 0,3 0,4 ini 0,3 ini 0,5 ya berarti kan sin theta itu kan ya kalian bisa lihat segitiganya sin theta itu kan sama dengan depan per miring ya berarti kan 3/5 ya, gitu loh ya kalian harus apa namanya peka lihat geometrinya ini kan segitiganya dari mana ya segitiganya dari bentuknya sini ya nah sisanya kalian tinggal hitung aja ya berapa itu pakai kalkulator itu nah seperti itu oke ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan ya sebelum aku lanjutkan. Permisi Kak, mau tanya. Ya tanya aja. Berarti itu yang dicari itu kayak arah vektornya sama nilainya ya Kak? Iya betul ya arahnya sama Harus jadinya. betul ya berarti kalau kamu ingin tahu arahnya ya kalau kamu ingin tahu arahnya kan ini arahnya ya ini besarnya ya magnitudenya ya begitu arah dan besarnya seperti itu karena kalau kita membahas suatu besaran fisika yang besaran vektor itu selalu ada besar dan arah itu pasti dua hal yang pasti ditanyakan dan itu keduanya berbeda ya seperti itu. Terima kasih. Oke nice. Oke ya itu mudah ya nah eh, seperti itu ya jadi kalian harus peka sesuatu ya kalian harus bisa ya ini kalau tips and trick ya kalau kalian ingin ingin apa namanya ingin bisa itu ya tipsnya di sini ya kalian harus kuasai yang pertama namanya vektor ya vektor nah bagaimana menentukan besarnya arahnya ya nanti kalau ini nggak bisa wah kacau udah nggak susah itu fisika dasar 2 itu ya kalian harus tahu bagaimana cara menentukan resultannya seperti itu terus yang kedua jelas di sini yang kedua itu apa namanya kalian harus tahu fisiknya medan listrik ya medan listrik nah medan listrik itu gimana sih apa namanya arahnya itu bagaimana dan sebagainya sudah itu aja yang kalian kuasai ya seperti itu nah itu karena ini mudah gitu loh jadi nanti kalau misalkan yang ini sudah kalian skip ya kalian nggak bisa melihat geometri kalian nggak bisa melihat jarak muatan ke titik yang ditanyakan nanti pasti apa namanya eh, kewalahan nanti kalian apalagi nanti di soal yang nomor 2 ini ya soal yang nomor 2 itu soal yang nomor 2 itu sudah apa namanya melibatkan
ya, melibatkan eh, distribusi muatan listrik yang kontinu seperti itu. Mana ini? C. Ya, ini bisa kalian lihat nih, soalnya tentukan medan listrik di titik P ya, akibat batang ya bermuatan total Q di situ. Ya, ini jangan lupa di-share ya linknya ya. Ini aku ngajari buat semua ini ya. Nanti eman kalau nggak kalian share. Ya, nanti juga aku bagikan linknya ya. Aku bagikan linknya ini ke kalian. Insya Allah ini rekamannya sudah nggak seburuk yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan nggak ada suaranya ya. Itu sampai jengkel banget itu. Jadi kalau sekarang insya Allah sudah ada suaranya. Seperti itu. Oke, ya sekarang kalian lihat. Kalau sebelumnya kita bahas muatan diskrit ya, muatan yang terpisah itu. Ya, kalian bisa bayangkan muatan diskrit sama kontinu itu kayak apa ya misalnya? Kayak diskrit itu kayak apa namanya? Kayak beras ya. Diskrit itu kayak beras yang terpisah-terpisah gitu. Tapi kalau misalkan beras itu sudah kalian olah menjadi suatu bubur ya, sudah jembek gitu, itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan lagi komposisinya. Ya, itu namanya distribusi muatan kontinu seperti itu. Atau kalau misalkan contoh yang lain ya, kalau kalian tahu butiran semen itu kalau misalkan dia masih berupa butiran, belum diolah, ya dia masih sebuah butir-butiran debu gitu, ya, diskrit. Tapi kalau semen itu sudah dijadikan satu, diolah, diaduk sedemikian rupa, ya sehingga menjadi satu bangunan yang utuh, ya, maka itu objeknya sudah menjadi objek yang kontinu. Ya, sama seperti muatan ini. Muatan ini kan muatan titik-titik-titik ya, muatan plus 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 yang dihubungkan satu persatu sehingga dia menjadi satu kesatuan garis ya, bermuatan Q. Ya, muatannya sebesar Q di sini, terdistribusi dia ya. Nah, oke, untuk memahaminya kita ilustrasikan dulu ya, ilustrasinya. Ilustrasi ya, ilustrasi ya kita bisa gambarkan dulu gitu. Ya. Nah, eh itu ya. Di situ ada garis lagi ya. Di sini ada garis lagi. Oke, ya ini kalian gambarkan yang baik ya. Wah, ini kan kak pas lagi. Bentar, sabar, sabar. Oke, ya. Ini kalian dengerin baik-baik ya. Nanti kalau ujian biar bisa ya. Nah, tak usahakan persis dengan yang soal ya. Nah, ini. Ini jaraknya adalah R2. Yang ini adalah R1. Ya, dan di sini ada muatan positif ya. Nah, muatan positif ya. Nah, oke, di sini adalah titik P ya. Yang ditanyakan di sini adalah titik titik P di sini. Dan di sini muatannya sebesar Q ya. Di sini sebesar Q di sini. Nah, oke. Pertama kita bisa perlihatkan bahwa ini adalah muatan yang terdistribusi secara kontinu ya. Nah, ini adalah ya distribusi muatan ya muatan kontinu ya. Muatan kontinu itu muatan yang sudah jadi satu kesatuan yang utuh seperti itu. Nah, oke, sekarang gimana cara menghitungnya? Ya. Nah, kalau kita perlihatkan ya, kalau kita apa namanya? Muatan kontinu itu kita langkah pertama kalau kita punya muatan yang terdistribusi sebesar Q ya, yang tersebar merata begitu, yang pertama kita ambil simpelnya. Ya, kita ambil sampel ya. Katakanlah sampelnya di sini ya. Kalau kita punya muatan sebesar Q, maka sampelnya di sini ya, kita ambil di sini
itu sampelnya adalah sebesar dq, ya. Oke, lalu yang kedua, ya. Nah, pasti ini ada kaitannya dengan eh, rapat muatan persatuan garis, ya, kita sebut dengan lambda. Nah, lambda dikalikan dx, ya. Kenapa? Karena lambda itu kan sama dengan dq per dx, ya. Dq itu distribusi muatan, yang x itu distribusi apa namanya garisnya, ya. Kalau kalau garis dia dx, ya. Nah, artinya apa? Ya kita bisa apa namanya? Kita bisa plot di sini ya. Nah, ini kita bisa plot ya. Ini kita bagi dua ya. Ini kita bagi dua itu. Nah, ini ya. Terus ini ya. Kenapa dx ya? Karena kita ambil di sini sumbunya x ya. Nah, ini sumbunya di sini x, di sini adalah y ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bagi dua aja ya. Kalau ini titik nolnya, ya ini titik titik nolnya ya. Berarti di sini adalah titik x1 katakanlah di sini min L per 2, di sini adalah titik x2-nya di sini sama dengan plus L per 2 ya. Nah, lalu ya katakanlah eh, ini ini dari titik sini ya sumbu y di sini ya ke titik sini ya katakanlah di sini panjangnya sebesar ya katakanlah di sini sebesar berapa ya. Nah, ini. Nah, kalian harus bisa simbolkan ya. Ini kurang panjang ya. Nah, ini sini. Nah, ini ya. Nah, kalian simbolkan gitu. Ya, ini katakanlah di sini sebesar x0. Ya kan, boleh-boleh aja di sini. Ini x0. Ya kan ya. Panjang dari sini ke sini. Eh, lalu ya, berarti dari sini. Nah, dari titik simpalnya dari sini ke sini, ya katakanlah dari titik sini ke sini. Nah, ini ya. Ini, sorry, ini, nah, ya ini dari sini ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah katakanlah X ya nanti ya. Terus berarti sisanya ya, sorry ini kurang, ya, ini apa deh? Ya ini dari sini ke sini ya. Nah, ini dari sini ke sini, berarti sisanya ya. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, geometrinya tuh harus 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 total ya. Nah, kita misalkan di sini adalah X ya. X karena ya dari yang penting itu adalah pertama harus tahu jarak jarak titik sumbunya ke sampelnya. Sampelnya di sini jaraknya adalah sebesar X. Berarti sisanya di sini adalah X0 min min X ya. Itu jelas ya, X0 min X begitu. Nah, kalau kita punya perumusan pada muatan diskrit ya, pada muatan diskrit. Nah, diskrit yaitu kalau kita tahu ya, E itu sebesar ya jumlah muatannya yang bekerja itu seperempat pi epsilon 0 ya. Nah, ini seperempat pi epsilon 0 ya sigma muatannya muatan yang terpisah tadi dari I1 sampai muatan sejumlah n ya. Maka kalau misalkan dia continue ya maka tentu saja ya eh, definisinya akan berubah ya. Nah, ini sigmanya ini jadi integral ya. Berarti sigma jadi integral. Terus muatannya Q ini apa ya? Sigmanya jadi integral ya. Terus muatannya Q ini jadi dq ya. Di situ sebesar dq ya. Terus dibagi dengan r kuadrat ya. Terus e-nya karena apa namanya? Ya karena ini dq berarti ya tetap ini e ya. Ini kan e sama dengan ya seperempat pi epsilon 0 dq per r kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang medan listrik kan punya arah ya. Karena ini muatannya plus berarti kan distribusi muatannya kan menyebar ke seluruh arah ya. Berarti kalau muatannya yang ditanyakan di sini ya menyebar ke sini ya. Kalau muatannya di sini ya menyebar ke sini dan seterusnya. Nah, sense-nya kan begitu. Berarti kalau muatannya di sini ya, kalau yang ditanyakan di titik sini berarti medan listriknya kan ke arah sana ya. Medan listriknya kan ke arah sana ya. Nah, itu. Nah, ya ini medan listriknya yang ke arah sini ya EP pada arah ya EP-nya pada arah X ya pada arah X begitu ya.
Nah, kalau dia ditanyakan di titik sini, ya udah ke sana, ya. Pokoknya dia menyebar ke segala arah seperti itu, ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini medan listrik pada titik P, ya itu kan sama dengan ya seperempat pi epsilon 0, ya seperempat pi epsilon 0, ya integral dq per r kuadrat pada arah x top, ya. Ingat besaran vektor tuh punya arah dan punya besaran. Nah, sekarang dq-nya, ya dq-nya itu kan sama dengan apa? Dq-nya kan sama dengan ya dq-nya sama dengan lambda dx, ya distribusi muatan garisnya. Nah, kebetulan kan ini bentuknya garis. Nanti kalau bentuknya muatannya distribusi muatannya bentuknya luasan permukaan itu nanti ini jadinya sigma dikalikan dA, ya. dA itu elemen luasnya. Dx itu elemen panjangnya situ, ya. Nah, R-nya, R ini ya R di sini harus clear ya. R itu ya yang namanya R itu ya, R itu selalu jarak dari muatannya, ya, distribusi muatannya ke titiknya. Nah, permasalahannya kan muatannya di sini kan ya ada di sini, ada di sini, ada di sini, sini dan seterusnya kan. Nah, beda kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan muatannya di sini berarti kan jaraknya kan ya sini ke sini. Muatannya di sini berarti kan jaraknya sini ke sini. Nah, sekarang kan muatannya kan ini kan eh, terdistribusi di seluruh titik, ya. Kita ambil di mana? Di sini kah? Nggak mungkin, ya. Yang jelas kita butuh satu titik yang mewakili, ya. Terserah di mana. Manakah titik itu? Ya jelas titik itu adalah elemen sampelnya ini yang sudah kita arsir ini, ya. Berapa jaraknya? Jaraknya sebesar x0 min x, ya. Itulah pentingnya apa namanya sampel ini, ya. Loh, lalu gimana Mas? Bagaimana kita mengerjakan? Apakah ini sudah mewakili semuanya? Dari mana cara? Kalau iya, dari mana cara melihatnya? Cara melihatnya dari bentuk integralnya. Integral itu artinya apa? Mengintegrasikan seluruh titik, ya. Nah, kita tuliskan dulu deh. Ini seperempat pi, ya. Ini sama dengan seperempat pi epsilon 0, ya. Ini integral. Dx-nya apa tadi? Lambda dx. Ini R-nya itu sama dengan x0 min x kuadrat. Nah, bagaimana cara kita melihat ini perumusan ini sudah mewakili seluruh titik? Ya, dilihat dari batas integrasinya, ya. Yang pertama jelas ya, kita berarti kita harus integrasikan dari titik sini, ya, sampai ke titik sini, ya. Titik sini itu berapa? Titik sini itu, ya. Ya udah, titik sini itu kan ya kalau apa namanya? Jaraknya ya sebesar ya ini sini kan x0 ya. Ya x0 dari titik sini ke sini itu kan titiknya sebesar apa? X0 eh, berapa itu x0 plus L per 2 ya. Berarti di sini x0 plus L per 2 ya. Ini loh, ya. Ini kan panjangnya kan x0 di sini. Ya, titik P di sini kan sini x0. Nah, berarti kalau sini x0 ditambahkan ini kan dari titik sini, ini x1 di sini. Ya, ini kan apa ini? Ini kan x0 plus L per 2 kan gitu. Panjangnya kan x0 plus itu. Nah, sampai mana? Ya udah sampai sini, sampai titik sini. Nah, ini ya, ini sampai sini. Ya, ini berapa ini? Nah, ini berarti nah, ya, berarti kalau titik situ berarti kan x0 ya. Berarti titik situ kan x0 salah. Bukan, bukan. Salah, salah. Ya, titik situ. Nah, ini sih. Betul, betul. Maaf, maaf. Ini dari sini ya. Ini, sini. Nah, ini berarti kan x0, ya sini panjang sini dikurangi panjang sisanya. Sini kan panjangnya berapa ini? Ya, panjangnya ya L per 2, ya, min L per 2. Kan gitu. Ya, makanya merumuskan tuh harus harus sedetail banget, ya, seteliti banget. X0 min L per 2. Ya. Loh, Mas, itu kan harus dikaitkan dengan R1, R2 perumusannya. Ya. Nah, kita harus sabar dulu, ya. Kan jawabannya harus dinyatakan dalam R1, R2, dan Q. Ya. Kenapa? Ya karena diketahuinya itu. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini masih belum masuk di sini. Ya, kita bisa apa? Kita bisa rumuskan lagi. Ya, berarti R-nya di sini kan X0 min X, ya. Nah, sekarang eh,
kita misalkan ya kan ini integral ya. Misal, nah, misal U itu adalah x0 min x ya. Berarti kan kita punya di sini dx sama dengan minus du. Ya, tinggal ganti aja. Berarti ketika titiknya x0 min L per 2, ingat suatu permisalan akan mengubah suatu batas integral. Berarti kalau ketika x0 min L per 2, nanti batasnya ya. Nah, sorry, ini sudah pas sebenarnya ya. Nah, sebenarnya gini ya, kalau misalkan kalian ingin melihat ya, kalau kalian ingin melihat ya, batasnya ini sebenarnya kalau dx itu dari mana ke mana ini. Ya, seperti yang aku tuliskan tadi. Yang ini ya, sorry. Ini ya, dari mana nih? Dari x1 ya, x1-nya min L per 2 ya, x1-nya berapa? Min L per 2, bisa seperti ini, bisa juga x2-nya sama dengan L per 2 ya. Maksudnya apa? Maksudnya muatannya terdistribusi dari ujung sini sampai ujung sana ya. Makanya kita bisa katakan perumusan integral ini sudah mewakili semuanya ya. Nah, baru ketika x0 min L per 2, nanti batas integralnya itu berubah menjadi ini. Maka nanti x1-nya akan berubah menjadi itu ya, akan berubah jadi ya xp ya plus L per 2 ya. Nanti ketika batas atas integralnya ya, sorry, ketika maaf ini ketika x1-nya ya, ketika x1-nya sama dengan min L per 2, itu x1-nya itu. Ketika x2-nya sama dengan L per 2, nanti x2-nya itu berubah ya, dalam fungsi u itu menjadi xp sorry kok xp x0 ya, x0 ya, x0 sorry aku salah ketik ya, salah tulis ya ini. Nah, ini apa itu x0 plus L per 2, yang x2 jadi x0 min L per 2 ya, kan diubah batasnya ya. Permisalan tuh mengubah suatu bentuk batasnya juga seperti itu. Nah, oke. Ya udah, berarti batas integralnya pun berubah kan gitu. Seperempat pi epsilon 0 ya. Integral ya, batas bawahnya itu x0 plus L per 2 ya. Yang atas itu x0 min L per 2 ya. Terus dx-nya jadi minus du ya. Ini minus apa, du per u kuadrat ya. Kenapa? Karena x0 min x kan dimisalkan u tadi ya. Nah, maka kita bisa eh, jawab ini ya, berarti kan jadinya ini seperempat pi epsilon 0 ya. Ini kan sama dengan seper ya, sorry. Tadi ada q-nya ya. Q-nya lambdanya ya, ada lambdanya. Lambdanya ini ada lambdanya ya, ini kan sama dengan seper u ya. Batasnya dari mana? Dari x0 plus L per 2 dan ini x0 min L per 2 ya. Oke, masukkan sekarang batasnya. Berarti kan kita punya sekarang ya. Ini kan sama dengan ini minus ya. Ini kan integral du per u kuadrat itu kan sama dengan minus seper u. Ya, berarti kan kita punya di sini sekarang lambda per 4 pi ya epsilon 0. Ya, pertama batas yang atas dulu ya. x0 min L per 2 ya. Terus dikurangi batas yang bawah ya, seper x0 plus L per 2 ya. Oke, yang ini berarti kan lambda per 4 pi ya epsilon 0 ya. Berarti kita kalikan aja ini, berarti kan ini ya, ini berarti yang ini ya. Nah, ini x0 min L per 2 ya, x0 plus L per 2 kan itu ya. Sama kan menyebutnya, berarti yang atas ini ya, yang atas ini kan akan sisa ya. Yang ini kan x0 plus L per 2 ya, ini jangan sampai nggak bisa ya, ini kan pembagian biasa ini. Kurangi x0 min L per 2 ya. Ya, ini kan apa namanya, x0 x0-nya coret ya, sehingga kita punya di sini sekarang ya, kita punya ini sekarang lambda L ya per 4 pi epsilon 0 ya, ini dibagi dengan 1 per ya x0 min L per 2 ya, x0 plus L per 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat di sini di sini ya, x0 sini kan x0 ya, plus L per 2 kan sama dengan jarak R1-nya.
sini ke sini, tambahkan sini ke sini kan X0 plus L per 2 sama dengan R1, ya. Nah, itu kalian harus bisa lihat geometri gitu loh. Ya, harus bisa lihat geometrinya. Ini kan R1. Yang sini, sorry, yang sini kan R1. Ya, yang ini adalah R1. Nah, yang X0 ben L per 2, ya, X0 sini dikurangi jarak L per 2 sini kan sama dengan L per 2 di sini kan sama dengan jarak R2-nya ini, ya, R2. Ya, ini kan sama dengan R1, ya. Nah, seperti itu. Ya, berarti kalian bisa dapatkan di sini R2. Nah, lambda kalikan L itu sama dengan muatannya. Ya, lambda itu kan sama dengan muatan per satuan panjang. Ya, maka kita punya di sini sama dengan, ya, ini arah X ya, jangan lupa arahnya tadi kelupaan, jangan sampai lupa arahnya juga jangan lupa, yang ini juga arahnya jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Ya, maka kita punya di sini sama Q per 4pi epsilon 0 ya seper R1 R2 pada arah X ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat ini kan sudah perumusan ini kan sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Ya, soalnya kan diminta di sini kan menjawab permasalahannya dalam jawaban Q, R1 dan R2. Ya, semua itu harus muncul. Loh, kalau di situ ada kok itu ketambahan seperempat pi epsilon 0. Ya, seperempat pi epsilon 0 kan suatu konstanta, jadi nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, ya sampai sini silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Ya, sebelum aku lanjutkan ke soal setelahnya. Pak, itu tulisannya boleh di ke atas. Oke, ke atas ya. Itu plus kan karena itu. Mana? Yang setelah ini. Ini kan? Yang ya, yang itu tuh plus kan. Itu lambda dibagi 4 pi. Iya. Betul. Ya, tak perjelas ya, karena dari apa namanya gabung sama angka 1 jadi. Nah, lambda ya. Ini lambda. Seperti itu. Ya. Oke. Seperti itu. Lambda itu. Terus 1 per kok dari yang du per u kuadrat itu kok bisa jadi 1 per u itu gimana? Ya dari integral ya. Kalau kamu punya ya, kalau integral integral du per u kuadrat itu kan sama dengan ya integral u pangkat min 2 du ya. Ini sama dengan 1 per min 2 plus 1 u. Nah, gitu. Ya, berarti kan min 2 plus 1 kan min 1. Berarti kan min 1. Min 1 u pangkat min 1. Nah, sama dengan min seper u. Ya, minus sama minus kan saling plus ya, maka sisa seper U saja. Seperti itu. Clear kah? Ya. Ya, Kak. Makasih. Oke. Sebentar. Oke, ya seperti itu. Nah, soal nomor 3 di sini ya. Kalau yang ini sudah apa namanya sudah membahas dinamika elektron ya, elektron yang bergerak seperti itu. Oke, ya seperti itu. Nah, oke, di sini ada elektron ya yang ditembakkan dengan laju V0 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon dalam ruang antar plat yang bermedan listrik E sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ya. Nah, oke. Begitu. Nah, ya. Oke, pertama kita harus lihat ini ya. Sorry, ini kita harus tahu bagaimana arah gerak elektron di dalam keberadaan medan listrik ya.
Jelas. Pertama, kalau misalkan muatan negatif ya, dia bergerak berlawanan dengan medan listriknya, ya. Kalau muatannya plus, dia searah dengan medan listriknya, ya. Nah, sekarang bayangkan ini adalah angin, ya. Ini anginnya buanter, ya, geraknya ke sana. Terus kalian itu ingin ingin apa namanya menembus angin ini, ya. Otomatis nanti gerak kalian kan akan seperti ini, ya. Gini, kalian maksa gerak ke atas, ya. Otomatis kalian akan terhempas begini, ya. Nah, set. Nah, gitu ya. Nah, gerakannya kan akan gerak parabola, ya. Gerakannya kan gerak parabola. Nah, oke. Nah, pada suatu titik di sini itu akan di sini itu akan nabrak kalau nggak salah ya. Di manakah elektron akan menumpuk plat? Ya, di situ kan pertanyaannya kan elektron akan nabrak, ya. Nah, pertanyaannya di sini dia akan nabrak pada x berapa dan y berapa, ya. Maksudnya dia akan nabrak di mana kan? Apakah di mana? Di sini kah? Ya, dia katakanlah nabrak di situ loh. Nah, itu. Nah, ini pada sumbu y-nya, ya. Nah, ini x-nya, ini y-nya, ya. Nah, ini x-nya, ini y-nya. Nah, katakanlah dia nabrak di sini, ya. Nah, kalau dia nabrak di situ, pada x berapa senti dan y berapa senti, kan gitu, ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini lajunya sebesar V0-nya 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Dan medan listriknya di situ sebesar 3,5 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Pada arah mana? Kan ke arah atas, berarti kan pada arah Y. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ya, nah kita harus... Nah, di sini kan kalau kita ingat ya, di sini kan apa namanya pembahasannya adalah gerak parabola, ya. Gerak parabola. Ya, gerak parabola. Kenapa gerak parabola? Karena ini sudah gerakannya sudah gerak dua dimensi, ya. Ada gerak pada arah x dan pada arah y. Nah, gerak parabola itu kita harus dalam gerak parabola itu kita harus tahu ya bagaimana posisi setiap waktu, ya, posisi x dan y pada setiap waktu, ya. Nah, x-nya itu kan jelas ya kalau dalam gerak parabola itu kan sama dengan kecepatan pada arah x dikalikan t, ya. Yang nanti kalau kita proyeksikan ya di sini gerakannya ini kan V0 ya, ini sumbunya sebesar alfa ya. Alfanya itu sebesar 45 derajat. Nah, maka V0 pada arah x ya jelas itu kan Vx sama dengan V0 cos alfa. Yang atas ini Vy sama dengan V0 sin alfa. Seperti itu. Sehingga Vx-nya sama dengan V0 cos alfa dikalikan T. Ya. Nah, bagaimana dengan arah Y? Y-nya itu jelas ya, Y-nya itu sama dengan, kalau kita ingat di gerak parabola ya, itu sama dengan V0 Y T min setengah AY dikalikan T kuadrat. Ya. Nah, AY ini maksudnya percepatan pada arah Y. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Nah, cara mencarinya ya, kita ingat ya, percepatan itu kan sama dengan gaya dibagi massa ya. Nah, sehingga gayanya ini apa? Gayanya ini tentu saja eh, bergantung pada apa namanya? Bergantung pada medan listriknya. Ya, kalau kita ingat gaya gaya Coulomb itu kan sama dengan apa? Q dikalikan E ya dibagi M. Nah, sehingga kita punya di sini muatannya kan sebesar E ya. Nah, kita punya E besar dibagi M. Nah, sehingga kita punya di sini ya Y-nya itu sama dengan V0 YT ini sama dengan ya setengah ya E dikalikan E per 2M T kuadrat ya. Ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2 ya. Nah, oke, langkah selanjutnya ya kita harus bisa menghitung apa namanya berapa Y sebagai fungsi X ya. Tujuannya apa? Untuk tujuannya nanti kita agar bisa tahu berapakah titik maksimum elektron itu akan bergerak. Ya, dia akan sampai mana? Ya. Nah, sehingga kita perlu substitusikan ya persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Di mana fungsi T-nya ini yang kita masukkan ya. Berarti Y sama dengan ini V0Y itu kan sama dengan V0 sin alfa ya. T-nya sama dengan di sini kan V0 cos alfa per
X ya. T-nya kan sama dengan X per V0 cos alpha. Ya, berarti kan X per V0 cos alpha. Ya. Terus dikurangi ya, min EE per 2M. Itu. T-nya tuh X per V0 cos alpha. Kuadrat. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini Y sebagai fungsi X itu sama dengan ya V0-nya bisa kalian coret ya. Kalian bisa coret. Nah, nanti sin dibagi cos itu kan tangan ya. Berarti kita punya X ya, tangan alfa. Nah, minus berapa itu? Minus E dikalikan E ya. E besar dibagi dengan ini X dibagi dengan 2M. Ini kan X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya. Nah, sekarang kita ingin tahu ya seberapa jauh elektron itu dapat bergerak ya. Nah, sekarang kan kita sebenarnya nebak-nebak elektronnya itu beneran nabrak atas nggak sih dengan kecepatan dan medan listrik yang diketahui ini. Nah, artinya kan kita kan nggak tahu awalnya. Kita kan hanya bisa menebak-nebak sebenarnya. Nah, pokoknya ya it is what it is. V0-nya sekian, E-nya sekian. Apakah dia akan nabrak pertanyaannya? Nah, untuk menjawab itu ya kita harus hitung, ya. Nah, kalau dia nabrak, di mana elektronnya akan nabrak? Seperti itu, ya. Nah, kalau nabrak jelas koordinatnya di koordinat Y-nya sama dengan 2, itu pasti. Nah, pertanyaannya, eh, apakah dia nabrak? Kalau kita ingin tahu dia nabrak, berarti kita harus tahu seberapa maksimum elektron itu akan bergerak sebelum dia jatuh kembali. Kan bisa aja, elektronnya kan akan bergeraknya kan gini, kan bisa aja, ya kita nggak tahu, ya makanya kita perlu hitung. Nah, kalau kita menghadapi persoalan maksimum, ya di kalkulus, ya berarti kan eh, jarak maksimum, ya kita harus tahu jarak maksimum ya. Kalian ingatnya di kalkulus ya. Nah, jarak maksimum itu kan sama dengan apa? dy per dx itu harus sama dengan E0. Ya, titik maksimumnya. Nah, sehingga kalau kalian turunkan ini terhadap x, berarti kan yang pertama sisa tangen. Ya, karena x-nya diturunkan. Tangan alfa. Yang ini sisa x kuadrat turunkan apa? Jadinya 2x. 2x dibagi 2m kan ya 2x dibagi 2 kan ya x. Berarti kan kita punya ini min EE ya per m ya x per V0 kuadrat cos kuadrat alfa sama dengan E0 ya. Nah, kita ingin tahu jarak maksimum itu artinya pada x-nya sama dengan x maksimum ya. Berarti kita punya di sini x-nya sama dengan x maksimum. Sehingga kita punya di sini ya tangan alfa di sini min EE per m ya ini x max ya per V0 kuadrat ya cos kuadrat alfa sama dengan 0. Oke, sehingga kita bisa pindahkan kedua ruas ya. Berarti kita punya di sini berarti kan kita punya V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya tangan alfa dikalikan m ya dibagi dengan ya dibagi dengan e dikalikan e ya seperti itu. Nah ya seperti itu. Nah oh ya ada ya seperti itu ya. Berarti kita punya gini. Nah ya. Nah cos kuadrat alfa ya dikalikan tangan alfa itu kan gini ya. V0 berarti kan tangan itu kan apa? Tangan itu kan sin alfa dibagi cos alfa. Sehingga kita punya di sini V0 cos alfa ya sin alfa ya dikalikan M. Ya, dikalikan E. Ya, cos alfa sin alfa itu kan sama dengan setengah sin 2 alfa. Ya, maka kita punya di sini eh, M V0 sin 2 alfa dibagi dengan 2 E. Ya. Nah, sehingga kita punya jarak maksimumnya sedemikian rupa, ya. Sehingga kita punya apa namanya? Sorry, V0-nya kan di sini kuadrat ya, V0-nya kuadrat. Nah, sini. Nah, ya, lalu bagaimana dengan Y-nya? Ya udah, masukkan ke Y-nya. Ya, sehingga kita punya Y max ya, tadi kan kita punya ya ini. Masukkan ke perumusan ini, yaitu tangen alfa dikalikan ya, tangen alfa dikalikan X max ya, dikurangi dengan
per 2M ya. E per 2M, ya kalian jangan sambil tidur ya, fokus ya. XM kuadrat dibagi dengan, ya XM kuadrat dibagi dengan, berapa itu? V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya. V0 kuadrat cos kuadrat alfa ya. Maka kita bisa masukkan ya, XM-nya kan sama dengan itu tadi. Ya, tangan alfa dikalikan ya M V0 kuadrat ya, sin 2 alfa dibagi dengan 2E ya. Dikurangi dengan EE per 2M. V0 kuadrat cos kuadrat alfa dikalikan XM kuadrat. Ya, itu kan kita kuadratkan ya, berarti kita punya M V0 pangkat 4 ya. M kuadrat V0 pangkat 4 sin kuadrat 2 alfa dibagi dengan 4 E kuadrat kuadrat ya. Nah, dikalikan itu. Nah, dikalikan ini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan ini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa sederhanakan nanti Y-nya itu ya, kalian bisa olah ini ya. Nanti ini sama dengan ini. Nah, kalian bisa olah ya, sin 2 tangan alfa itu kan sin per cos ya. Tangan alfa itu kan sin per cos. Nanti kalian bisa otak-atik itu ya. M ini M V0 kuadrat sin 2 alfa. Nah, ini oke, bentar. Ini masuk. Nah, seperti itu. Ya, gitulah. Nah, ini tangan alfa itu kan sin per cos ya, kalau nggak salah ya, sin per cos ya, tangan alfa itu sin alfa per cos alfa ya. Nah, ini jadinya M V0 kuadrat sin 2 alfa itu kan 2 sin alfa cos alfa ya, dibagi berapa ini? Ya, dibagi dengan 2E ya. Nah, ini juga bisa kalian eh, coret nanti ya, ini dikurangi dengan EE ya, dibagi dengan 2M V0 kuadrat cos kuadrat alfa. Yang ini kan jadinya M V0 pangkat 4 ya, ini kan coret-coret, ini coret-coret 2. Sin kuadrat alfa berarti kan 4 ya, 4 sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa ya, dibagi dengan 4 E kuadrat. Ya, ini kan coret-coret, coret-coret, coret-coret. Ya, cos kuadrat alfa coret-coret ya. Nah, sehingga kalian bisa dapat ini coret. Berarti kalian punya nanti ini sama dengan M V0 kuadrat ya. Ini duanya juga coret. M0 V0 kuadrat sin alfa dibagi dengan EE ya. Dikurangi dengan ya setengah M V0 kuadrat sin alfa per EE. Ya, 1 dikurangi setengah kan berapa? 1 dikurangi setengah ya setengah. M V0 kuadrat sin alfa dibagi dengan 2 EE. Ya. Nah, ya udah, sisanya tinggal menghitung aja. Ya. Berarti XM, ya kalian bisa hitung ya, XM tadi, X maksimum tadi apakah menyentuh ya. Kita elektronnya akan menyentuh, apakah menyentuh, kita hitung ya. Berarti nanti ini, nah, ya ini XM ini sama dengan M V0 kuadrat ya, sin, apa tadi, sin 2 alfa ya, dibagi dengan ya 2E dikalikan E. Ya, masukkan ya semua nilainya ya. Masanya elektron berapa? Masanya elektron itu kan 9,11 min 31 kilogram. V0-nya tadi berapa tadi? V0-nya berapa tadi? V0-nya adalah ya 5 kali 10 pangkat 6 ya. 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon kuadrat. Sin 2 alfa berarti kan sin 90 ya. Karena alfanya 45. Berarti kan kalian masukkan alfanya 45 kali 2 kan sin 90 berarti. Nah, berarti ini dibagi dengan 2. E-nya berapa? E itu kan muatan elektron. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya. Medan listriknya, E besarnya itu sama dengan tadi 3,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ya, kalau kalian hitung nanti ini hasilnya kurang lebih 4,07 cm. Ya, kalian bisa hitung atau validasi jawabanku nanti bisa kalian hitung ya. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Y max-nya, ya udah, dilakukan dengan cara yang sama. M V0 kuadrat sin alfa per
2E, EE, ya. Masukkan nilainya, ini 9,11, ini 10 pangkat min 31 kilogram, ya. Dikalikan V0 kuadrat, ya. V0, ini 5 kali 10 pangkat 6 kuadrat sin alfa, berarti sin 45, dibagi dengan, ya, dibagi dengan ini. Dibagi dengan 2E, E besar, ya. 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 3,5 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ya, kalau nggak salah ini hasilnya 1,02 cm. Ya, kalau nggak salah ya, berarti kan dia nggak nabrak sebenarnya. Nabraknya itu nabrak yang bagian bawah. Ya, nah nabraknya berarti kan dia nabraknya di sini berarti. Ya, nabraknya bagian bawah kan boleh-boleh aja. Artinya dia nggak sampai ujung sini. Dia sini maksimumnya di sini di berapa tadi? Di 1,02 terus jatuh di sini. Ya, nah jatuhnya di sini. Nah, seperti itu. 1,02 cm. Ya, coba kalian nanti verifikasi ya hasilnya berapa ini. Apakah seperti ini ya? Aku nggak tahu ya. Coba kalian hitung itu nanti ya. Nah, seperti itu. Hmm, oke. Sebentar, aku coba hitung juga lah biar nggak. Itu nilai besarnya 3,5 kali 10 pangkat 3 Kak. Oh, 10 pangkat 6. pangkat 3 ya? Oh ya udah, kalian ganti ya. Nah, oh ya udah nanti kalian hitung sendirilah. Tapi aku yakin hitungannya sudah benar ya. Apa perumusannya sudah benar. Seperti itu. Nanti kalian hitung sendirilah berapa itu. Ya, jadikan senti. Dan kalaupun hasilnya yang Y-nya nggak 2 senti ya nggak masalah juga sebenarnya. Ya, nggak nggak masalah. Seperti itu guys. Ya, 3 ya. Oke. Nah, aku coba iseng-iseng hitung lah yang bagian Y ya. Aku coba iseng-iseng hitung aja lah. Ntar, mana ya? Eh, yang ini. 9 kali 25 dikali dikali sin 45 itu setengah akar 2 ya. Kali 0,5 akar 2 itu 1,41 dibagi 2 dibagi 1,6 dibagi 3,5. 1,4-an ya, tapi it's okay lah, nggak masalah. Tapi yang jelas tak validasi ya. Insya Allah ini perumusannya sudah benar ya. Dan kalaupun nanti jawabannya ini nggak sampai 2 cm ya, itu berarti penafsirannya aja yang kalian ubah ya. Elektron akan menumpuk plat, berarti dia jatuh di sini nanti, menumpuk plat di sini pada jarak berapa gitu. Seperti itu. Oke. Ya, kalian coba hitung sendiri lah. Nah, aku nggak mau hitung jawaban akhirnya karena aku nggak mau hitung jawaban akhir karena penafsiran jawaban akhir nanti bisa berubah-ubah tergantung kalkulatornya. Itu benar. Oke, nomor 4, nomor last ya. Nah, kalian nanti harus bagi ya, nggak boleh pelit. Kalian seangkatan nggak boleh pelit. Nanti kalau pelit, lulusnya seret. Nah, seperti itu. Oke, nomor 4 ya, the last one. Oke, kalian lihat ya, di sini kurva energi potensial dipol listrik yang berada pada medan listrik E sama dengan 20 Newton Coulomb. Theta menyatakan sudut antara medan listrik dan momen dipol. Tentukan besar momen dipol jika US-nya sama dengan 100 kali 10 pangkat min 28 Joule. Ya. Oke, kalian tahu ya, yang jelas yang namanya momen dipol itu selalu terjadi pada molekul yang polar. Ya, objeknya molekul di sini. Ya. Dan kalau kita bahas ini ya, berarti kita harus pasti bahas objek yang dua muatan yang dua muatan dua muatan yang pada molekul polar ya. Kalian masih ingat ya di kimia tuh molekul polar dan non polar itu bedanya apa?
Molekul polar itu yang ciri yang ini loh. Molekul polar itu yang misalnya kayak apa? HCl, terus apa ya? HCl, HF, HBr, ya dan seterusnya. Ya, maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya HCl, ya, HCl tuh kalau diionisasikan jadi apa? Jadi apa? H plus dan Cl min. Artinya kita punya apa? Kita kalau kita bahas ini secara fisika ya, artinya kita punya di sini ada muatan plus, ada muatan negatif. Nah, sekarang ada muatan plus, ada muatan negatif. Yang keduanya kita taruh dalam medan listrik, ya. Nah, muatannya keduanya terpisah sejauh L ya. Nah, ini apa namanya? Ini tanpa tanpa medan listrik, ya tanpa medan listrik. Bagaimana jadinya kalau kedua muatan ini kita masukkan ada medan listrik, ya. Kalau dia ada medan listrik, berarti nanti ingat katakanlah medan listriknya kan ke arah sana, ya. Katakanlah medan listriknya kan ke arah sana, ya, ke arah sana. Nah, artinya nanti muatannya itu akan gini ya. Eh sorry, yang ini yang tak ubah aja. Yang plus yang kanan ya, biar gampang. Yang ini yang plus yang kanan, yang ini yang minus ya. Nah, muatan positif itu selalu bergerak searah dengan medan listrik. Betul ya? Nah, berarti kalau muatan positifnya nanti dia akan cenderung bergerak ke sana, ya. Nah, cenderung cenderung bergerak ke sana. Nah, sehingga punya muatan Q dan di dalam medan listrik E sehingga muatan ini akan merasakan gaya sebesar F1. Nah, bagaimana dengan muatan yang minus? Ya, muatan yang minus ini tentu kalau medan listrik yang bergerak ke arah kanan, muatannya akan bergerak ke arah sini, ya. Nah, di sini dia akan terpisah, ya, dan terpisah dan muter dia sini, ya. Nah, dia di sini punya muatan Q di dalam medan listrik E sehingga dia merasakan gaya sebesar F2, ya. Dan ini terpisah sejauh, ya, terpisah sejauh sejauh apa? Sejauh L, ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa namanya kan dia kan muatannya kan akan muter ya. Di sini kan di sini kan yang semula di sini dia kena pengaruh medan listrik kan dia akan bergerak bergerak ke sana ya. Maka dia akan muter ya. Nah, ini ada torsi ya. Nah, ada torka dia. Nah, begitu ya. Nah, sorry, kebalik ya. Kebalik arahnya ya. Maka kebalik. Nah, ini kebalik ya. Dia muternya kemana? Ke sini ya. Dia muternya ke sini. Nah, sini ya. Nah, ini yang satu muternya kan ke sana ya. Nah, ke sana. Ya, dia muter. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, dia ada torsi. Ya. Torsi itu definisinya apa? Kalau di dalam fisika dasar itu. Torsi itu kan tau sama dengan R cross F. Ya. Di mana apa? Gaya gaya listrik itu kan sama dengan muatan dikalikan medan listriknya. Ya, berarti kita punya di sini R dikalikan ya Q E ya. Q-nya bisa R-nya di sini kan sebesar L ya. Sebesar L. Ya, di mana jarak antar keduanya sebesar L. Nah, sehingga di sini Q-nya pindah ke depan, QL cross E ya. Nah, kalian tahu besarnya Q kalikan L itu sama dengan apa? Sama dengan momen dipolnya. Ya, di sini sama dengan momen dipol. Ya, momen dipol itu muatan dikalikan jarak pisahnya. Sehingga kita punya di sini sebesar P cross E. Ya, alias sebesar torsinya sebesar apa? PE sin theta. Ya, seperti itu. Kalau kita ingat di fisika dasar ya. Nah, lalu logikanya ya, muatannya kan akan mengalami perpindahan ya. Perpindahan apa di sini? Perpindahan sudut ya. Kan dia muter muatannya. Ya, muter. Nah, mungkin kalian ada yang tanya di sini. Mas, eh gimana cara bayangin itu muter? Kalau kalian bisa bayangkan nggak? Susah ini bayangkannya. Ya nggak susah-susah amat sih, karena kalau kalian nggak nemu sense ya susah. Tadi kan aku bilang, muatan plus kalau ada muatan E,
dia akan bergerak salah dengan muatannya. Kenapa geraknya gak lurus doang? Kenapa dia muter dia? Muternya ke sini. Kenapa kira-kira? Karena di samping dia kena pengaruh E yang arahnya ke sana, dia juga kena pengaruh gaya tarik menarik gaya tarik menarik antar muatan negatifnya, muatan positif dengan negatif. Kalian bisa bayangkan ya, ini orang ya, ya dipaksa ditarik ke sana. Di satu sisi juga dipaksa tarik ke sana. Kan logikanya dia akan akan muter kan logikanya. Bisa kalian bayangkan ya, akan muter dia. Tarik ke sana dan kalian akan muter itu pasti. Ya, begitu. Sehingga muatannya tuh bergerak ke sini, ya, sini ke sini. Sehingga mereka akan berotasi seperti itu. Karena berotasi maka dia menghasilkan suatu kerja, ya. Kerja kerja yang kerja akibat perpindahan sudutnya. Kalau dalam fisika dasar kita kenal dw sama dengan min tau dikalikan d theta. Ya, kalau akibat kalau gerakannya lurus berarti kan F dikalikan dx ya, kalian masih ingat ya di fisika dasar. Oke. Nah, berarti kita bisa eh, integralkan ya, berarti kan W kita bisa integralkan, sorry di sini aja, W bisa kita integralkan, taunya sama dengan PE sin theta d theta. Nah, integral sin apa? Integral sin kan min cos ya, PE cos theta. Jangan lupa ada faktor integrasi, ya katakanlah di sini, sorry, ini ya seperti ini, ya plus, sorry, ini kan W-nya seperti ini ya. Nah, gini-gini aja deh, gini ya. Nah, sorry. Nah, sebentar. Nah, ini kita juga kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan energi potensial. Ya, energi potensial. Ya, energi potensial tuh katakanlah U ya, di mana U itu sama dengan ya, DU itu sama dengan minus dW. Ya, sehingga kita punya kalau kita integralkan ya, integral DU kan sama dengan U ya. Ini sama dengan integral ini kan jadinya apa? Ini kan min PE ya, cos theta ya, karena integral sin itu kan cos ya. Ini kan sama dengan apa? Min PE integral sin itu kan cos ya, berarti PE cos theta ya. Nah, ini jangan lupa kita harus tambahkan faktor integrasi U0 ya, di mana U0 ini ditentukan dari syarat batas ya, ditentukan dari syarat batas ya. Nah, seperti itu. Nah, syarat batasnya berupa apa di sini? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, kalian lihat di sini dari grafik ini. Ini ya, ini tetanya 0 ya. Nah, ini kan grafik cos. Kalau kalian peka di sini. Kenapa kenapa di situ cos? Ya, kenapa di situ bentuknya seperti ini? Karena bentuknya ini, karena ini fungsinya fungsi cos. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, kalau aku gambarkan ya, kalau aku gambarkan tadi, nah ini tadi kan gini ya, shred. Nah, ya, ini kan fungsi cos di sini. Dan ini adalah U sebagai fungsi U theta. Di sini kan U-nya sebesar min US, yang atas ini sebesar US. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini sudutnya sebesar theta sama dengan 0 ya. Nah, di sini sudutnya sebesar berapa di sini? Ya. Nah, kalian ingat-ingat ya. Nah, seperti itu. Nah, grafik grafik cos itu ya, grafik cos itu kan gini ya. Ini kan 0, ininya pi per 2, yang ini pasti pi ya, yang ini pi. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, ketika tetanya 0, ya, ketika tetanya 0, ini merupakan syarat batasnya ya. Tetanya 0, U-nya sama dengan apa? US, ya. Sehingga ini kita gunakan rumus ini, U-nya sama dengan US, ini kan min PE cos 0 tambahkan U0, ya. Sehingga kita punya di sini cos 0 berapa? 1. US ini sama dengan min PE plus U0, ya. Nah, yang kedua, ketika tetanya sama dengan apa? Pi. Oh, sorry. Ini U-nya sama dengan minus US ya. Salah. Minus US. Sehingga kita punya di sini US sama dengan PE min UE 0. Ketika tetanya sama dengan Pi, U-nya sama dengan apa? US. Sehingga kita punya di sini
US sama dengan min PE cos Pi plus U0. Ya, di sini US. Ya, cos Pi berapa? Cos Pi itu kan sama dengan min 1 ya. Cos 180. Berarti kita punya di sini PE plus U0. Sehingga kita punya di sini US ya sama dengan PE plus U0 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan eh apa namanya? PE-nya ya, kita bisa dapatkan PE-nya. P-nya kita bisa dapatkan ya, sehingga kita punya di sini ya, ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2 ya, seperti itu. Nah, U0-nya kita bisa dapat ya, P-nya kita bisa juga dapat ya. Nah, kita cari apa namanya? Kita cari U0-nya dulu. Ya, cari U0 ya. Berarti kalau mau cari U0, berarti kan persamaan 2 dikurangi persamaan 1 ya. Berarti kan di sini ya PE plus U0 ya dikurangi PE min U0. Berarti kan ya PE plus U0 dikurangi PE min U0 ya sama dengan ini ya, ini kurangi ini, US kurangi US kan 0 ya. Nah, berarti kita punya di sini ya, VE dikurangi VE 0. U0 kurangi 2 U0 sama dengan 2 U0 sama dengan 0. Sehingga kita punya U0-nya yang tepat adalah 0 ya. Nah, sekarang kalau U0-nya sama dengan 0 ya udah kita dapatkan ya. Sehingga apa? US sama dengan P dikalikan E ya. Maka di sini kita punya P sama dengan US per E ya. US-nya berapa? Ya, US-nya berapa di sini kawan-kawan? US-nya sama dengan 100 kali 10 pangkat min 27 Joule ya. 100 min 28 Joule dibagi dengan E. E-nya berapa? E-nya adalah 20 Newton Coulomb ya. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya ya. 20 Newton Coulomb. 100 bagi 20 berapa? 5 kali 10 pangkat min 28. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Loh Mas, kok sesimpel itu? Kenapa kita nggak langsung dari awal aja, langsung aja dari rumus ini langsung kita bagi aja? Tidak bisa seperti itu, guys. Ya, karena fisika itu ya, kalau eh, mengerjakan itu harus seperti ini. Kalau kalian ingin jawaban yang nilainya 100, kalau kalian ingin jawaban yang nilainya pas-pasan, nilainya 60, langsung aja ini bagi ini. Seperti itu. Apakah ini salah? Tidak. Apakah ini kurang? Jelas, ya. Apa kurangnya? Prosesnya. Prosesnya sudah tak kasih, algoritma berpikirnya sudah tak kasih. Nah, kalau misalkan kita langsung seperti ini, kita akan kehilangan banyak informasi. Informasi apa itu? Informasi ini, grafik ini jadi gak guna dong. Seperti itu. Nah, sehingga untuk mendapatkan jawaban itu perlu cara berpikir yang seperti itu. Ya, oke. Sampai sini saja ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kah sampai sejauh ini? Ya, silakan kalau mau tanya. Ya, sebelum aku stop recording ya. Oh, sudah tak stop deh. Ya, tanya aja. Kak, izin bertanya. Tadi yang nomor 1, kalau menggunakan rumus jajar genjang, jadi nggak Kak hasilnya? Oh, sama aja. Boleh, boleh. Kalau jajar genjang, berarti seperti ini. Ya, kalau menggunakan rumus jajar genjang, kamu harus tahu dulu sudut antara E1 dan E2 berapa. Nah, ini sudutnya berapa? Kamu nemu nggak sudut ini? Nah, itu. Nah, kamu cari ya sudut itu ya. Nah, sudut itu kan eh, berarti kan sin theta 3/5. Sudut yang 3/5 itu berapa? 0, sorry, 37 derajat ya. Berarti kamu temukan ini ya. Berarti kalau kamu pakai rumus sejarah genjang, berarti sudut tadi bisa ya. Ini tetanya 37. Nah, ini berapa ini? 180 min 37. Berarti boleh. Nah, EP berarti gini ya. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ya plus kalau plus apa minus ya? Aku lupa ya. Plus 2E1 E2 kosinus 180 min 37 ya. Itu. Kalau kamu pakai jajar gajah seperti ini dan hasilnya sama aja kok. Begitu.
Kak, makasih ya. Oke, udah ya aku close rekaman dulu. Ya aku stop. Aku nanti bagikan ya.